Enggak. Kalau kamunya keluar berapa kali? Ya, sampai 5 kali kali. 5 kali kamu Iya, doang tuh. pokoknya sampai. Wah, Sama dia tuh ya, itu kan panjang kak ya. mm-mm. Aduh, sampai kayaknya sampai dada kak. Emang dia bagaimana dia menunjukkan sikap cemburunya pada saat itu? Aku di Oke, di diare kali ini udah ada Angel. Angel akan bercerita tentang pengalamannya. Yuk sama-sama kita dengerin. Tapi disclaimer dulu, kalau cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, hanya dijadikan pembelajaran semata supaya kita terhindar dari hal-hal buruk keluarga kita semuanya. Dan ini bukan untuk pelajar, bukan untuk mahasiswa. Ini hanya untuk yang orang-orang yang sudah menikah saja, gitu ya. Angel, ada cerita apa di diare kali ini? Halo, saya Angel. Saya mau cerita pengalaman saya kerja di salon kak. Salon. Jadi gini, dulu kan aku ceritanya tuh aku udah married, cuman gagal lah. Terus aku jadi janda, aku kerja di salon. Nah, di salon itu ada pengalaman dikit yang inilah gitu. Jadi aku masuk ke situ tuh karena ya memang saya butuh duit ya. Terus habis itu apa namanya, bosnya tuh kayak suka sama saya gitu loh. Cewek, cowok? Cowok, bos yang cowoknya itu. Makanya dia masukin aku ke salon. Terus Bagian apa kamu? ya bagian semuanya sih bisa semua saya gitu. Bisa semua? Hah. Mani-pedi, Iya, kayak bagian keribat, spa gitu juga. pijet juga. Iya, semua aku pegang di situ. Nah, ceritanya itu berarti dua cinta gitu loh. Dua cinta maksudnya gimana tuh? Aku bercinta sama si bosnya, yang kedua sama suami orang. Oh, oke Iya. oke oke. Iya, jadi pas kalau misalkan kerja tuh kayak aku diprioritasin sama si bos gitu kan. Terus kalau pulang, aku nggak boleh pulang dulu. Apa yang membuat si bos tuh suka sama kamu di antara karyawan yang lainnya menurut kamu? Kayak dia tuh suka yang ininya. Oh, yang ini dan yang badannya gede, Iya. yang semok gitu. Iya, sedangkan istrinya tuh dia kurus. Oh. Ya begitulah. Padahal ya istrinya cantik, cuman katanya ya Fetishnya lah ya. dia suka yang ini gede. Jadi kayak aku kalau setiap mau pulang gitu kan. Emang itu kamu ukuran berapa, say? 40. 40? Iya. 42? Iya. Oh, masih gede juga ya? Iya. Oh, oke. Terus. tapi ya gitu Tapi lah. asli. Asli lah. Oh, orisinal. Ori nih gitu. Ori. Iya, berarti kalau setiap pulang tuh aku kayak ya ngobrol-ngobrol sama dia gitu kan. Tapi lama-lama kita sama-sama nyaman. Nah, di situ akhirnya ya sampai berhubungan Begitu. sama dia. Awalnya gimana? Masa langsung akhir? Saya udah selesai dong ceritanya ini. Kalau langsung udahan. Iya, jadi kayak apa ya? Dia tuh awal-awalnya tuh ya kayak ngobrol, sering curhat gitu kan. Kalau pulang aku nggak pernah boleh pulang duluan, pokoknya harus berdua dulu gitu kan. Sampai orang salon tuh pada curiga sama saya. Tuh ada apa tuh sama si bos tuh? Padahal aku sering ngomong, aku nungguin ada yang jemput temen saya gitu kan. Gitu kan. Terus ya begitulah. Habis itu lama kelamaan kita sering makan, terus dia pegangan tangan gitu. Makannya kan. di salon apa di tempat luar? Di tempat luar lah. Nggak di salon, soalnya kan di situ ada istrinya. Ada CCTV juga. Istrinya di mana? Istrinya ada di salon sebelahnya, cuma agak jauhan lah. Terus tapi salonnya itu kan 24 jam, sedangkan kalau salon kita itu sampai jam 12. Oh, ada 2 cabang. Iya. Iya, Oke, jadi apa namanya, dia tuh kayak sama saya tuh kayak apa ya, kayak udah sama-sama sayang. Emang langsung bilang? Malah sempet dia tuh kayak ngajakin nikah siri sama saya, cuman saya nggak mau. Kenapa nggak mau?
saya takut sama istrinya. Kata aku kalau misalkan udah nikah tuh kayaknya rasanya beda ya, kayak kurang gregetnya tuh nggak ada gitu. Adrenalinnya nggak. Iya nggak ada, makanya tuh ya saya kata aku ya udahlah pacaran aja sih mas, jangan sampai begitu, yang penting sama-sama enak gitu kan. Gitu. Nah akhirnya dia nyoba nyium aku, tapi kenapa ya kok ada rasa gitu, ada rasa. Terus Aku ada rasa gitu. Terus lama kelamaan dia sering peluk aku, sering baik sama aku, sering manjain aku, karena memang aku dari dulu nggak pernah dimanjain sama pasangan sih ya kak. Jadi ya gitulah aku kamu jadi, menemukan ya. iya jadi aku nyaman banget sih gitu sama dia gitu. Dan akhirnya aku sering ngobrol sama dia, sering itu sama dia, akhirnya kita nggak tahu ya, terus memutuskan buat ini sama dia, Apa? berhubungan sama dia. Berhubung sama dia. Gimana tuh awalnya tuh? Pada hari apa itu? Kok bisa? Jadi abis itu aku setiap aku libur kan hari Senin. Hari Senin tuh aku ambil libur. Iya, emang kalau kalau Salam kan liburnya Senin. Nggak bisa hari Minggu. Terus si bapak salonnya tuh ya pura-pura keluar lah dia, beli obat atau apa gitu alasannya sama istrinya, padahal check in sama saya tuh. Check in pertama. Cekin jam-jaman lah ya. Iya, Kan nggak mungkin nginep kan? jam-jaman doang. Iya. Check in pertama saya tuh kayak gimana nih, takut saya gitu kan, takut saya gitu. Tapi kenapa ya kayak rasanya tuh lebih dari pasangan aku yang dulu-dulu. Karena fisik dia atau karena duit dia atau karena kasih sayang dia? Bukan, karena satu nyaman, yang keduanya tuh kayak dia tuh bisa aku gitu. Jadi kalau dia tuh dari pemanasan gitu, dia tuh lebih bisa ngambil ininya aku, gregetnya aku gitu loh. Pemanasannya emang gimana? Aku nggak tahu. Kamu mau cerita sendiri aja kan? Aku nggak bayangin pemanasannya kayak gimana, yang bikin gregetnya gimana? Iya, jadi aku kan paling 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 suka kalau aduh ngomongnya jorok dikit ya maaf. Nggak apa-apa. Kalau dia tuh sering kesininya gitu Leher. kan, lehernya dari leher gitu. Oh, emang kamu kalau kan langsung Nggak tahu ya, kalau kayak gitu kayak berasanya langsung naik gitu loh. langsung naik? Iya, jadi kayak lebih nikmat gitu loh. Jadi dari leher itu menentukan ya? Emang sepasangan sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Kamunya nggak ngomong kali. Aku udah ngomong tapi nggak seenak sama dia, nggak tahu ya. Emang ngejelatinnya gimana dia caranya? Ya dari leher, terus ke tete, iya, terus sampai ke bawah-bawah, ya Allah rasanya tuh. Pakai ngomong ya Allah. rasanya gimana coba? Nggak bisa dibayangin loh. Kayak aku lebih pokoknya sama dia. Terus itunya juga Jilatannya gimana jilatannya? ya bikin saya naik sampai udah di puncak ubun-ubun lah gitu. Dan kamu tidak menservis dia? Servis balik dong. Servisnya gimana dong? Dari aku tuh paling suka ya kayak mainin punya dia gitu, terus kayak handjob gitu kan sama dia. Nggak tahu rasanya tuh kayak lebih nikmat gitu loh. Kayak sama-sama, maksudnya kalau sama-sama servis tuh kayak lebih gitu loh. Kalau emang dia tipikal fisiknya seperti apa sih gambaran? Orangnya tinggi, nggak gede sih, cuman orangnya tuh hitam manis begitulah. Terus anunya tuh lebih gede nggak? Oh. Jadi Jadi intinya kamu suka yang
Intinya dia itunya kamu suka. Iya. Berasa ya kalau gitu. Berasa kayak Emang apa tipikal kamu tuh yang terus panjang. panjang loh dia. Kalau mantan suami saya yang dulu tuh kan pendek jadi nggak berasa. nggak nyampe? Oh gitu loh, nggak nyampe. Jadi lama kelamaan aku sama dia tuh malah aku yang lebih greget dibanding dia loh. Tadinya kan dia tuh yang lebih greget. Sekarang tuh lama kelamaan malah aku yang mau. Karena kamu udah kerasain jojonnya dia. Tapi dia mainnya lama. Lama banget, sampai 2 jam tahu. 2 jam. Nggak keluar aja ngomong, kamu pakai apa sih? Nggak pakai apa-apa. Baru ngerasain aku. Nah, dia tuh seumur hidup saya baru pernah aku ngerasain senikmat dia itu berhubungan gitu. Berarti selama aku nikah sama mantan saya dulu belum pernah, paling 10 menit 15 menit udah. Kalau ini sampai 2 jam pokoknya aku sangat sama dia gitu. Tapi di samping itu juga Kalau punya berapa kali? berapa kali ya? Sampai 5 kali kali. 5 kali kamu Iya, doang tuh. pokoknya sampai Wah, habis gimana ya? terus dia pas kamu keluar pasti sebelum dia keluar dong. Iya, Diapain aja kamu kok bisa kali? habis gimana ya? Di mulu. Gimana aku nggak mau keluar. Terus aku suka banget. Berapa jam itu? Ya setengah jam ada pertama, terus main lagi. Habis itu lagi semuanya sampai dari sini ke kaki itu saya di habis itu ya saya balik apa dia Pegang kan mood dia. mood dia Pas di mood kan pegang-pegang. kalau panjang kan sampai ke sini say. Gimana tuh? Iya tapi Aman? aku nikmat aja itu. Nikmat aja. Aku malah lebih suka loh. Kamu lebih merasa begitu. Iya, Apa tuh yang bikin kamu kalau begitu? sampai kayaknya tuh apa ya, jadi kalau lagi ngemutin punya dia tuh kayak lebih naik ke ubun-ubunnya tuh lebih gitu loh. Apalagi pas lagi di sama dia tuh ya, itu kan panjang kak ya. Aduh sampai kayaknya sampai dada kak. Gitu yang gitu ya. Pokoknya sampai bikin aku lemes nggak bisa apa-apa. Dengkul kamu aman. Aku lebih suka di atas tahu kak. Lebih suka di atas. Iya. Kamu ya. Iya, kalau di atas tuh kayak berasa nanya gitu loh. Berasa. Kalau di bawah mah nggak berasa naik. Kurang. Iya kurang, tapi kayak kalau di atas lebih. Pokoknya itu sampai dia kak main sama istrinya. Kok kamu tahu? Emang dia cerita? Dia kan cerita sama saya. Jadi dia tuh main sama istrinya. Kamu kemarin main sama istrinya kamu ya? Aku main sama istri aku cuman karena terpaksa. Masa sih terpaksa? Iya, soalnya punya dia tuh nggak enak gitu. Gak enak gimana? Nggak bisa goyang kayak kamu katanya begitu. Oh, kaku. Iya, jadi kayak namanya spek mama gimana sih? Jadi kan orang dia kan usianya tuh udah 55-an lah. Siapanya? Situ si bosnya. Nah, si istrinya? Istrinya ya sama lah, under 40-an lah. Kalau kamu? Kalau aku kan masih 30. Oh, ya masih terbilang tenaganya masih mantap lah. Iya, jadi kalau dia main sama istrinya kan si istrinya biasa aja, nggak ada responnya. Tapi kalau sama saya kan sama-sama gitu lah. Emang kamu goyangnya kayak gimana, say? Pokoknya ya Ulekan. kalau dia tuh kan kalau biasanya kan saling berhadapan gitu ya. Kalau dia kan sukanya tuh kalau berlawanan arah gitu loh. Jadi kamu munggungin dia? Iya, jadi dia suka pegang pantat aku gitu. Oh. Makanya dia tuh suka kayak lebih gede. Jadi kamu goyangnya depan belakang apa naik turun? Aku lebih ke naik turun dulu, abis naik turun nanti kalau agak capek depan belakang gitu. Oh, muter pernah muter?
ya. Kayaknya lebih dari 5 kali deh kalau dihitung Terus mah. kamu ini apa namanya? Pernah kayak keliling gitu, maksudnya muter-muter gitu. Pernah. Helikopter gitu. Iya pernah. Terus yang apa ya? Mandi bareng sama dia. Terus main di kloset. Kloset. Iya kloset. Sensasinya Sambil bagaimana? berdiri. Main sambil berdiri bagaimana tuh? Main sambil Coba berdiri ya. dideskripsikan. Ya kayak akunya nunduk dikit. Dia dari belakang gitu. Oh, kamunya memegang tembok. Mm-mm. Dia dari belakang. Dia dari belakang, terus kakinya kan aku naik ke klosetnya Kloset, gitu kan, terus dia sambil pegang saya. Oh, gitu. Gitu, Itu Kak. enak Ya tuh. Allah, Itu enak. enak banget. Pokoknya nggak bisa diceritain lah enaknya. Apalagi punya dia tuh panjang, jadi langsung nancep gitu loh. Berarti kamu yang termasuk yang ya, Iya, pengennya berkali-kali. kayaknya tuh Kayak kalau kamu disentuh dikit mau gitu ya? Tipikalnya. ya begitulah, kalau aku disentuh lehernya tuh kayaknya udah aduh langsung gitu. Aku pengen gitu kan, maksudnya kayak langsung Gak bisa gitu ya, gak bisa gitu nahan. loh. Terus kalau misalnya disentuh lehernya sama yang kamu gak suka gimana? Nggak bisa saya, Harus yang kamu suka. harus yang aku suka. Makanya kan aku dari awal itu kan sama bos saya bukannya langsung check-in, enggak. Berarti kita saling kayak ngobrol, makan bareng, dan akhirnya tuh nyaman lah begitu. Makanya saya langsung mau sama dia. Dan lama kelamaan tuh kayak kita udah saling nyaman sampai dia ngajakin nikah siri sama saya, ngajakin ngekos bareng sama saya, tapi saya nggak mau. Saya lebih ngambil amannya, kayak kita kalau mau check in ya lu modal lah ke hotel ya nggak sih. Saya nggak mau begitu. Iya. Soalnya kan dia punya suami, dia punya istri ya. Tapi kan hartanya banyak tuh. Nggak mau saya. Kalau misalkan aku ngomong aku mau jadi milik kamu gitu kan, asalkan kamu mau ninggalin dia gitu kan. Katanya lu nggak sayang sama dia. Berarti dia tuh kayak ceritanya tuh dia tuh nikah sama istrinya, kayak istrinya tuh bisa megang salon semuanya tadinya tuh. Iya. Jadi bikin dia kaya. Hoki lah berarti dong kalau kayak gitu. Karena istrinya mau cari duit, mau kerja keras gitu. Iya gitu. Jadi istrinya tuh kayak dibodakin lah sama dia. Oh. Jadi yang seharusnya kedudukan saya tuh sebagai karyawan, malah saya yang jadi istrinya di situ. Apa-apa makan saya dibeliin, dari semua kebutuhan saya dibeliin sama dia. Enak dong. Tapi karyawan kamu yang lain tidak mencium aroma-aroma nih. Wah, ini ada kedekatan apa nih gitu. Ada ngegosip, biasanya ngegosip kan? Ada sih Kak, soalnya kan yang lain pada nggak dibeliin makan, aku dibeliin sendiri. Terus Aturan dibeliin semua ya biar nggak keciri ya. tapi nggak tahu ya, kita mainnya bersisi, jadi kalau ketemu juga ketemu di luar. Terus kalau makan Tapi kan juga pandangan, lirikan, gestur kan nggak bisa dibohongin, say. dia profesional. Asik. Profesional. Ya mungkin dia Tapi nggak pernah ngobrol di salon. nggak pernah ngobrol aku sama Biasa dia. aja diem Biasa aja diem kayak orang nggak ada apa-apa gitu loh. Makanya kita main bersih karena kita Tapi kan kan sama-sama. kamu dibeliin makan aja kelihatan itu perbedaannya. Katanya kan aku kan dipercaya sama dia tuh, jadi aku jadi orang kepercayaan dia di situ. Makanya alasannya kenapa saya dibeliin makan, yang lain enggak gitu doang. Oke, jadi tapi setiap tutup salon selalu bareng. Selalu bareng, berarti tiap malam tuh saya selalu bareng. Si istri nggak pernah ke salon itu? Pernah istri ke salon ke situ, cuman ya cuma 1 jam 2 jam gitu doang, udah nggak pernah lama-lama. Terus kan istrinya juga sibuk di salon. Ya tuh, Istrinya sibuk di salon, tapi kan ibaratnya kan salonnya deket, bisa bolak-balik. iya tapi dia nggak mau ke situ. Bisa dihitung kali 1 bulan tuh 2 kali 3 kali gitu doang, nggak pernah kemana-mana. Jadi dia tuh gila duit, Siapa? istrinya. Istrinya gila duit. Emang punya berapa cabang salon? Ada 4 cabang itu. 4 Tapi yang di deketan situ kan 2 doang itu. Yang deketan. Yang 2 dipegang siapa?
pegang karyawan kepercayaan dia. Iya, jadi apa, si istrinya tuh sampai lalai sama suaminya sampai bete sama dia, sampai dia nggak ngurusin badan. Lah disitulah dia suka sama saya, si bosnya itu, suaminya. Makanya dari situ saya saling nyaman, saling ini. Tapi akhirnya lama kelamaan aku sama dia berjalan, berarti 2 tahun lah, ada ketahuan sama istrinya. Wih, 2 tahun. Kamu udah dibeliin apa aja tuh? Ada motor, terus ya kayak perhiasan, baju-baju, kayak apa ya, dia nyajiin aku rumah, beliin rumah. Cuman kayak waktu aku mau dibeliin rumah, nah ketahuan sama istrinya tuh. Gara-gara? Gara-gara kayak aku lagi makan nih sama dia. Tapi berdua, salahnya saya tuh berdua. Biasanya Di luar? aku ngajakin temen gitu kan. Iya, di luar. Iya, di luar. Terus Ada istrinya nggak tahu lewat, terus nyamperin lah di situ. kan kalau makan doang mah tuh nggak bisa dibilang itu selingkuh. Kalau Tapi cuma sayangnya dia tuh duduk di sebelah saya, dan istrinya tuh kayak cemburunya tuh berlebihan gitu, tanpa dia menyadari kalau dia tuh apa ya, lalai sama suaminya gitu loh, sampai suaminya tuh bosen sama dia. Emang dia bagaimana dia menunjukkan sikap cemburunya pada saat itu? Aku di aku di Pantesan kamu kayak dendam banget sama istri. Jadi pas dateng, coba ceritain dong. Aku biar ada gambaran nih, kan kamu lagi makan. aku lagi makan tuh, lagi makan. Di situ aku lagi makan, dari belakang dia aku, Ada ngomong apa? iya kamu gitu katanya gitu kan. Kamu rebut suami saya. Hah, siapa? Aku kan bilang gitu kan. Aku cuma kebetulan aja makan terus ketemu sama dia, padahal aku tuh habis check in loh sama dia. Terus aku lapar, aku makan di situ. Padahal mah nge-GoFood aja, say. Ceritanya kita mau pengen cari angin, nanti mau masuk hotel lagi, itu pun belum selesai saya. Saya pengen makan di luar, sayang, aku bilang gitu. Terus aku kan makan di luar. Dia datang sama anaknya di situ. Sampai sepatu saya dicopot, dibuang ke tengah jalan, motor saya ditendang, sampai baju saya sobek semuanya. Ya ampun, tapi itu nggak dipiralin ya? Tapi aku nggak ngelawan di situ. Diam aja. Diam aja. Apa yang dilakukan suaminya? Suaminya udah jangan Pisahin gitu kan, lah ya. dipisahin sampai dia tuh tangan sakit karena istrinya tuh kayak macan lah begitulah. Iya, Tapi membabi buta ya. aku diem aja, aku sambil ketawain Dalam benak dia. kamu gimana? Dalam pikiran kamu? Sebenarnya aku tuh takut ya. Tapi kalau aku ketakutan, kalau aku bales marah sama dia tuh kayak kelihatan tuh aku bener-bener seperti itu loh. Jadi kayak salah gitu. Iya, tapi aku nggak mau seperti itu. Jadi kayak aku acting aja lah gitu. Jadi aku tuh diem aja. Kamu ngapain aku lagi gitu kan? Silahkan gitu kan. Perbuatan kamu bisa saya laporkan, aku bilang begitu. Ada buktinya, saya luka, aku begitu. Sambil aku ketawa, gitu doang kan. Kamu ketawa? Aku ketawa. Makin ketawa makin Dia tuh katanya gini, ayah itu ketawain aku tuh. Katanya kamu tuh kalau ada orang ngehina aku sampai kamu caci maki aku, kamu bakalan belain aku. Kayak dia begitu. Tapi dianya cuma diem doang gitu kan. Dia cuma tanya, kamu suka sama suami saya? Hah? Kamu suka sama suami saya? Kamu mau sama suami saya? Aku cuma nutupin begini, nutupin mulut sambil gitu kan. Kata dia, lu semakin ngelunjak lo digituin, nggak tahu diri lo. Udah berapa kali lo sama suami saya gitu. Hah, gitu kan. Mau dong, aku bilang gitu. kamu malah gituin. Iya. Ya Allah, gimana nggak kesel dia? Iya. Terus kalau kamu mau silakan, kamu mau nggak ya sama dia, dalam bilang dia kan, kamu mau nggak sama saya? Mau dong, aku bilang gitu sama dia. Wah, dia semakin ngamuk di situ. Tantrum ya? Iya, semakin ngamuk terus nangis di situ. Istri, Iyalah, pasti kejer lah. iya, tapi aku Nangisnya sambil
Suaminya enggak? Iya, suami sampai habis sih sama dia. Terus kan si istrinya minta kontak motornya suaminya. Sini motornya, itu motor saya. Motor kamu, motor dari mana? Gitu kan. Terus sampai dia mau viralin aku. Ambil HP-nya, dia ambil HP-nya, mau divideoin di situ. Habis itu HP-nya direbut lah sama suaminya. Untung, kata aku, untung. Jadi enggak Nggak yang lain-lain di situ di restoran itu enggak ada yang videoin. nggak ada, nggak ada yang berani videoin, malah pada minggir lah gitu. Orang dia ngamuk semua dibanting sampai ganti rugi 1,5 juta itu buat beli apa kayak piring-piring yang di situ. Oh, ya ampun. Jadi nggak sampai ngamuk begitu. Aku bilang, kamu pakai hijab tapi kelakuannya begitu ya, aku bilang gitu. Kamu tuh harusnya tanya dulu, kamu di mana, sama siapa, maksudnya apa kok begini-begini. Jangan kamu ngamuk begitu, aku bilang gitu. Kamu kayak anak kecil begitu. Aku aja santai Kak. Kalau lu nyambik-nyambikin saya, kenapa kamu sampai begitu? Aku bilang gitu kan. Terus dianya tuh sampai mau pingsan si istrinya. Udah apa? Udah drop banget, udah Iya. capek gitu ya ngamuk-ngamuk ya. Jadi di situ aku langsung usir dia kalau misalkan dia bukan apa-apanya kamu. Terus aku diusir di situ, ya Allah. Aku tuh kayak, Gimana dia ngusirnya suami dia? kamu pergi dulu, kamu pergi ya, daripada kamu nanti di sini nanti habis sama istri saya, kata dia begitu. Tapi kan berarti kan ngelindungin kamu tuh. Iya. Terus gimana perasaan kamu? Kayak Gimana ya? Itu kata-kata suami itu. aku loh gitu kan. Itu suami aku. Kenapa dia ngusir aku? Aku sampai di jalan tuh aku sambil nangis. Besoknya lagi dia. Jadi yang bikin sedih itu adalah pas pas dia ngusir kamu ya, bukan pas di bukan pas. Enggak, itu enggak ada Jadi apa-apanya. kata-kata dari si cowok itu lah ya Iya. yang bikin kamu sedih. Kalau diapain kan memang saya udah resiko Udah terima ya. Kalau saya mau berani begitu main api kan berarti saya siap dong resikonya apa. Jadi nggak terlalu sakit. Yang bikin aku sakit tuh kayak lu udah gue anggap suami gue, kenapa lu ngusir gue gitu kan. Segini doang lu ya gitu ya. Gitu kan. Kayak udah mati-matian ngebelain elu, segalanya gue kasih ke elu, tapi menservis gitu. menservis dia ya kan dengan maut. Iya. Nah di situ aku berarti 1 minggu nggak ketemu sama dia. Terus kamu tetap bekerja di situ? Saya keluar lah di situ. Terus kerja apa? Terus gimana kehidupan Keluar kamu? di situ. Nah di situ aku dibeliin rumah sama dia. Oh, tetap berhubungan. Tapi dia tuh sampai sekarang ngajakin nikah siri sama saya. Cuma Rumahnya gede, atas nama siapa? rumahnya 1 petak sih ya, harga 100 itu, 100 juta. Lumayan lah ya kan? Nah, iyalah. Atas nama saya sendiri. Terus apa namanya, di situ dia tuh kayak udah kayak memilikin aku banget, tapi semakin kesini semenjak dia kayak gitu sama aku, kayak rasa saya tuh udah berkurang. Oh, kamunya malah berbalik ya, kamunya kayak drop gitu ya? Iya, kayak lu udah gue sayang, udah gue cintain, gue nggak bakalan sama orang kalau misalkan nggak sama lu. Semuanya gue udah tinggalin gitu, tapi lu malahan kayak nyanyiin saya gitu loh. Padahal aku tuh udah bahagiain lu, harusnya lu nggak begitu gitu loh. Pernah komplain kayak gitu? Aku ngomong sama dia sampai dia sujud di kaki saya. Waduh. Iya, saking kecintaan sama gua. Padahal gua kan udah ngomong kan, kalau kan ini kan yang aku obrolin dari dulu, dari awal itu aku udah ngomong Kak. Jadi kayak aku nggak mau ya nanti resikonya istri kamu tuh tahu, aku bilang gitu. Kata dia tuh keras kepala, nggak bakalan tahu kalau kamu nggak bongkar mulut kamu, kata dia begitu. Tapi aku akhirnya ya udahlah, kita sama-sama nyaman, aku jalanin sama dia sampai aku tuh hamil 3 bulan. Jadi kayak aku tuh ya gitulah, kayak mungkin capek otak kali ya, kayak aku udah disia-siain sama dia. Dari mulai itu tuh kayak dia tuh udah sama saya tuh kayak udah ketakutan sama bininya. Jadi Tapi dia kayak ngerasa bersalah kali ngasih kamu rumah.
karena akibat perbuatannya si istrinya kan akhirnya kan kamu nggak kerja. Iya, akhirnya Terus aku kerja. sebenarnya akibat perbuatan kalian lah ya kan, Iya. nggak kerja. Terus mungkin kasihan sama kamu makanya kamu dibeliin rumah gitu. Iya, sampai istrinya ketahuan, istrinya tuh akhirnya ATM-nya tuh dicekin semua. Di situ tuh diliatin transfernya ke aku tuh berapa kali sampai diituin. Sekarang kalau beli kalau ngasih duit cash. Sekarang kalau ngasih duit dia ambil dulu, abis itu ke BRI Link yang di counter-counter kecil kayak gitu loh, Baru. ngasih ke aku. Itu beli rumah gimana nggak ketahuan itu? Kok bisa? Kan dia yang beliin. Ya tapi kan duit gede itu kan pasti dipertanyakan. Jadi dia tuh langsung bilang sama bosnya langsung ambil cash uang segitu. Gitu, tapi nominal gede apa nggak curiga itu istrinya? Enggak. Jadi apa ya? Kayak dia tuh lebih kelicik lagi lah. Orang udah tahu kan, mesti istrinya kan udah tahu semuanya. Jadi gimana lah caranya gitu. Akal-akalin lah ya Iya. supaya tetap bisa ngasih sama kamu. Tapi tetap sih Kak, kalau misalkan setiap minggunya dia transfer ke aku, dia tahu kalau saya tuh punya anak gitu kan. Aku harus bayar sekolah, aku harus ini itu apalah, dia tahu kalau itu. Tapi semenjak itu aku nggak pernah ketemu sama dia. Nggak pernah ketemu. Iya, Tapi tetap ngasih. tetap ngasih. Terus kamu bagaimana? Maksudnya kayak kamu cuma dikasih uang doang tanpa perhatian, kasih sayang itu bagaimana? Lama-lama aku kayak udah dingin lah sama lu. Lu kayak apa ya? Lu kayak takut sama istri lo, padahal itu semua kan milik kamu, aku bilang gitu. Terus dia gimana jawabannya? Kayak aku tuh bukannya dingin sama lu, kita sama-sama jaga biar nggak ada apa-apalah, nanti aku takutnya kamu diamuk lagi, kamu dicari lagi. Aku kayak gitu, kayak gini juga sayang sama kamu, bukannya aku kayak ngehindar atau gimana, enggak gitu kan, melainkan saya tuh kayak lebih sayang sama lu, makanya aku begini. Makanya kalau aku nggak sayang sama lu, ngapain saya transfer tiap minggu, kamu aku beliin rumah, ngapain? Kan semua udah ketahuan semua. Kalau aku mau ninggalin kamu, ya udah aku tinggalin kamu aja. Ngapain aku ngurusin kamu, kan begitu kata dia begitu. Tapi di situ juga aku kayak semakin apa ya, dingin sama dia. Nah mulai dari dingin kayak gitu, akhirnya mantan saya tuh ngechat aku tuh Kak. Nah di situ aku sering teleponan lagi, sering WN lagi sama dia di situ. Balik lagi. Terus balik lagi sama mantan saya. Berarti tidak menerima uang dari dia lagi dong? Tetep. Oh, jadi kayak nyambi lah ya, biar daripada nganggur nggak pernah ketemu juga. Iya kan saya nggak kerja, dia harus tanggung jawab dong. Aku nggak kerja. Nah di situ aku kayak Nggak ngelamar di salon lain. nggak tahu ya, kayak udah enak kali ya. Dibiayain gitu ya. Dibiayain kan, udah dibiayain sini, dibiayain sono gitu kan. Jadi kayak udahlah di rumah aja, di rumah juga dapat duit, aku gitu. Iya ya, ngapain kerja lagi? Iya makanya kayak udah males gitu, kalau mau ngapa-ngapain juga udah mau ngapain sih gitu kan, kerja capek nggak mau gitu kan. Nah akhirnya aku sering chattingan sama mantan aku kayak gitu. Aku lah sering ketemu sama mantan aku itu. Nah di situ juga aku sering ngobrol sama dia, sering ketemu sama dia. Akhirnya udahlah saya tidur sama dia juga. Nah dari situ aku kayak udah Masih mantan, tidur sama mantan. iya. Terus Kayak udah dingin sama si bos gitu. iya, tapi kan masih terima duitnya. Iya tapi aku mau duitnya lo aja loh. Aku Jadi udah kayak sakit dendam hati ya, gitu. dendam Kayak ya. dendam sama orang itu, nggak mau saya. Makanya ya udahlah jalanin aja, yang penting dapat duit aja. Sebenarnya aku udah nggak mau sama dia, karena udahlah sakit hati kayak gitu loh. Kayak aku udah segalanya loh buat lo, tapi lo kok kayak gitu, harusnya lo jangan begitu gitu loh. Kamu ada yang mau kamu sampaikan sama si cowok itu? Ada sih. Kayak lu tuh jangan pernah kayak
sia-siain orang yang udah benar-benar sayang tulus sama lu. Jangan sampai nanti malahan lu yang disakitin sama cewek sampai kamu ngerasain kayak apa yang gue rasain. Kalau buat si istrinya, Kalau buat istrinya jangan terlalu sibuk ya ngurusin dunia, ngurusin apa sampai lalai sama suaminya. Itu bukan mutlak kesalahan saya ya Kak, karena memang dia juga kan terlalu sepele sama suaminya sampai makan nggak ngurusin, sampai kayaknya badan aja sampai nggak diurusin, sampai lu lupa kalau suami lu tuh butuh sosok kasih sayang dari elu gitu loh, sampai cari orang lain. Itu bukan mutlak kesalahan saya loh. harus introspeksi dia ya. Iyalah. Sekarang masa karyawan sama bos lebih cantikan karyawan kan nggak ini. Kalau kamu sama dia cakapan mana? Cakapan kamu? Kalau saya kan mau make up kan, kalau dia enggak. Oh, padahal dia punya salon ya? Iya, tapi dia terlalu kayak ngoyo gitu loh sama kerjaan sampai dia lalai sama istrinya, sama suaminya. Nggak mempercantik diri gitu. Enggak. Yang penting tuh dia tuh duit dan duit. Iya. Dia lupa ada kebutuhan yang ada lebih kebutuhan penting suaminya tuh. daripada duit untuk suami ya. Makanya tuh ya jangan lalai lah ya. Walaupun mau segimana sibuknya, lu tuh punya suami lah. Suami lu juga butuh lah ya. Iya, kalau lu cuek banyak yang mau ya. Iya. termasuk kamu ya. Pelakor tuh di mana-mana. Iya, benar. Habis gimana ya Kak? Enak sih duit suami orang. Iya ya, kamunya nggak kerja tetap ditransfer. Kan istri yang mati-matian kerja istri ya, aku yang menikmatin. Waduh, bahaya itu. Jadi kamu merasa ibaratnya percuma, lu juga benci sama gue, akhirnya gue pemenangnya lah. Dalam arti gitu ya. Dalam yang tidak terlihat gue tetap pemenangnya karena gue nikmatin hasil keringat kalian gitu. Iya. Sampai beli mobil baru tuh dari dealernya itu. Aku yang nyobain pertama itu, padahal duit istrinya itu. Dia si suaminya beli mobil. Iya, mobil baru. Jadi aku yang baruin tuh aku tau. Ibaratnya yang merawanin mobilnya lah ya. Iya. Aku kemana-mana diantar jemput sama dia. Istrinya malahan kalau mau kemana-mana naik motor sendiri. Kok bisa? Iya. Karena apa? Ada mobil. Karena kan awalnya dia dulu yang ini, yang nggak ngurusin suaminya. Kayak dia tuh cuek sama suaminya gitu kan. Namanya laki-laki kalau udah dicuekin, kalau udah dingin kan males gak? Iya bener. Pasti dia nyari pelampiasan, nyari yang lain. Banyak yang mau sama gue gitu. Dendaman juga ya laki-laki ya. Makanya kalau cewek kan pikirannya kan lain lagi. Kalau dia kan cari duit buat masa depan. Gak taunya masa depannya tuh yang ngancurin dia sendiri. Iya bener. Bukan mutlak dari pelakor itu, bukan karena kelalaian dia sendiri kan begitu. Bener. Bukan salah saya, tapi ya sama-sama salah sih ya. Cuman kan salah semua lah. Iya. tapi duit suami orang tuh enak gimana ya? Mau salah mau gimana udah dinikmatin enak ya udahlah gitu kan. Itu sampai berapa lama tuh? Begitu terus sampai sekarang. Tapi sekarang kayak biasanya kan 1 minggu transfer gitu kan. Sekarang udah kayak paling 1 bulan. Oh, mengurangi durasi ya. Iya, kayak berapa minggu gitu. Kayak aku chatting aja tadi, aku chat, sayang lagi ngapain, aku lagi sakit. Dia ngirim video tuh di situ sama istrinya. Udah bodo amat tuh, udah nikmatin aja sono sama istri lu, nggak usah bawa gua kayak kata gitu. Dia lagi sakit tapi ngirimin video sama istrinya. Makanya kayak jangan-jangan itu istrinya yang bales. Nggak tahu ya, kayak tapi enggak lah, nggak mungkin kalau istrinya yang balas sudah dibanting itu. Iya, soalnya kamu masih panggil sayang-sayang sama dia ya. Iya. Makanya kan dari situ dia kayak udah dia yang renggang juga, akunya juga udah dingin sama dia. Akhirnya kita udah sama-sama kayak sama-sama dingin. Tapi ya kalau ketemu ya biasa gitu kan.
tapi ya kurang gimana gitu. Nggak kayak dulu kalau setiap ketemu pengen check in gitu. Kalau sekarang enggak Kak. Karena beda peristiwa itu yang satu hari itu, yang peristiwa ya kan, itu merubah semua pemikiran terhadap kamu ke dia, dia ke kamu ya kan. Iya begitu. Jadi merubah mindset gitu, merubah keadaan gitu ya. Iya. Pokoknya udah kayak di film-film gitu loh Kak. Kisahnya tuh. Kisahnya. Iya beneran kayak udah aku di sama dia, aku ditolong sama dia, aku diem, silahkan, aku bilang gitu. Kalau semakin aku melawan berarti aku salah, makanya aku nggak biasa aja. Aku cuma anak buah kamu, tapi kamu kok memperlakukan saya begini gitu kan. Salah aku di mana? Orang aku lagi makan, aku tuh nggak sengaja ketemu sama si bos. Wajar dong orang yang namanya orang kenal kita ngobrol. Kecuali kamu ketemunya sama aku pas lagi begituan, check in di mana gitu kan. Baru kamu boleh nyalain aku, tapi kan itu nggak ada bukti. Aku bilang gitu. Nah sekarang dibalik, kalau kamu jadi posisi dia, apa yang akan kamu lakukan terhadap yang jadi kamunya? Misalnya udah ketahuan nih ada main, nah apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku jadi istrinya dia gitu. Ternyata suami kamu ada simpanan yang mana itu karyawan sendiri gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sih kalau udah lihat cowok begitu ya kayak udah jijik gitu. Udah nggak mau saya. Maksudnya akan dicerai atau akan ditinggal atau akan apa tuh? Udah aku tinggalin aja. Aku tinggalin aja, ngapain gitu kan. Berarti kan kalau udah nggak mau sama aku berarti udah nggak mau, ya udah. Ngapain dipaksain begitu aja. Ngapain kita marah-marah buang energi saya nggak mau begitu. Marah-marah tapi masih dilanjut gitu ya, kayak rumah tangganya ya. Lu ngejilat ludah lu sendiri. Lu katanya, dia bilang kan sama suaminya katanya, gue jijik sama lu. Tapi besoknya lagi lu masih mau boncengan bareng sama laki lu. Ini namanya mungkin udah bertahun-tahun kali nikahnya. Tapi saya nggak mau begitu. Namanya kalau kamu beda ya. Namanya rumah tangga kan seumur hidup ya. Jadi bukan 1 bulan 2 bulan. Kalau pasangan kita udah nggak cocok sama kita, itu kan namanya udah nggak cocok kan. Orang udah sama yang lain, ya udahlah kita tinggalin. Berarti tidak ada pemakluman atau pemaafan gitu, walaupun hanya baru sekali. Tidak ada Kak. Kalau udah sekali begitu, berarti udah kelakuan begitu, nggak bakalan dia berubah sembuh dari penyakitnya begitu. Mungkin aja suatu saat berubah. Jarang yang begitu, 1001 orang yang begitu. Jadi kayak udahlah, kayak saya loh masih bisa cari uang sendiri, ngapain saya butuh lelaki, kan begitu. Prinsip saya kayak gitu Kak. Kalau memang saya kayak istrinya dia kan ngejar duit kan. Kalau prinsipnya dia ngejar duit, ya udah duit aja yang kejar. Buat masa depan lu gitu kan. Ngapain kamu urusin laki-laki, apalagi udah lihat suami lu kayak gitu. Ya udah. Kalau aku nggak mau Kak, ngotorin tangan saya nggak mau. Kayak rugi, energi saya tuh keluar tuh rugi. Iya, udah pengen uangnya juga, pengen suaminya juga, pengen macem-macem gitu ya. Daripada kita tahu lebih lanjut, kan lebih sakit Kak. Mending sekarang baru tahu, ya udah kita udahan aja. Jadi kan nggak terlalu sakit gitu loh. Kalau misalkan kita ya udahlah lanjutin, kita maafin, nanti lagi lah, ya udahlah kita maafin, kita lanjutin. Kena mental ya. Iyalah, mental kita yang hancur, dia yang seneng, yang rugi kita juga kan. Kalau misalkan kita kerja, kita kaya, siapa sih orang yang nggak mau, ya nggak? Kan kayak gitu. Makanya tuh kayak ngapain ada laki, kalau laki modelan begitu kan begitu. Karena kita kan nikah bukan sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 tahun gitu kan. Buat selamanya. Kalau laki begitu kan udah brengsek, ya udahlah. Terus makanya kayak aku aja diajak nikah siri sama dia tuh aku nggak mau. Karena alasannya begitu. Lo aja sama istri lu, istri yang begitu aja lu selingkuh, apalagi sama gua yang nggak bisa kerja loh gitu kan. Kayak lo kalau udah nikah sama gue bakalan lebih dari itu gitu Kak. Makanya ya nggak mau saya. Ya kayak sekarang buat apa ya,
kayak hiburan saya aja lah. Mm-mm. Hiburan, tapi niatnya emang dari awal kan hiburan. Lama kelamaan dia jadi nyaman lah begitu. Mm-mm. Nah, sampai sekarang dia kayak udah sakit-sakitan, udah kurus, Udah tua, udah sakit-sakitan. lebih dari tua kan. Sama saya aja udah tua, Iya. ini lebih dari tua. Iya, Makanya sekarang ya saya ngejalin hubungan sama mantan saya itu, Kak. Nah, Nggak balikan lagi kak sama dia, nggak nikah. nggak nikah. Saya kayak lebih apa ya, masih sakit sama laki. Ini nggak mau saya nikah. Iya, 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 iya. Kayak ya udahlah, Healing dulu lah. iya. Kayak lebih enakan pacaran aja lah daripada begini. Lebih enakan morotin uangnya laki-laki lah. Ya kan, morotin uang. Sebenarnya bukan morotin sih ya, Kak, bahasanya tuh kayak ya lu kan tahu kalau cewek lu harus cantik ya, lu modalin lah. Masa ya gue cantik kan buat lu juga. Jadi kayak cewek kalau dibilang materi sih kayak kata aku sih kayak enggak sih. Itu kan memang udah kewajiban dia ngasih ngecukupin kebutuhan kita kan. Bukan kayak gitu. Jadinya aku kayak sama mantan saya tuh jadi sering deket, sering pergi bareng, akhirnya check in lagi tuh sama mantan saya. Tapi nggak nikah. Nggak nikah saya. Dari situ kayak dia tuh akhirnya tahu kesalahan dia tuh apa. Oh ternyata dulu tuh aku tuh kurang greget ya sama kamu, makanya tuh kamu tuh nggak mau ya sama saya gitu, Kak. Padahal kan kamu bisa ngomong, kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu. Dulu tuh saya sama-sama egois ya sama dia, karena saya dulu kerja, dia kerja, jadi udah sibuk, sama-sama sibuk, akhirnya kan kita nggak sempet ngobrol. Jadi disitulah kita sama-sama dingin, makanya sekarang kita kan cerita-cerita, sering ketemu, sering ngobrol bareng, sering kayak apa ya, kemana-mana berdua gitu. Cocok sama dia. Sedangkan kalau aku sama suami orang tadi kan, sama bos aku yang tadi kan, kita nggak bisa keluar sembarangan. Kalau sama dia kan udah bebas lah, dia kan nggak punya pasangan, saya nggak punya pasangan, jadi kan udah enak gitu. Berarti sampai sekarang. Aku dulu sama mantan pacar saya. Jadi sebelum saya nikah tuh aku udah begituan dulu, Kak, sama dia. Jadi apa ya, dia tuh ceritanya kan dulu kan satu SMK sama saya. Terus dia sering ngajakin saya makan, ngajakin saya main, sampai saya tuh jatuh bareng sama dia. Jatuh bareng maksudnya? Jatuh naik motor bareng sama dia, sampai saya masuk rumah sakit, dia sama-sama masuk rumah sakit. Di situ saya akhirnya apa namanya, kayak akrab sama dia sampai udah kayak orang nikah gitu loh. Oh, jadi kumpul kebo gitu. Iya. Padahal itu belum, tapi sama-sama single dua-duanya. Sama-sama single, temen SMK dia dulu. Jadi kayak aku tuh sama dia tuh udah cinta banget dari semenjak dia tuh sakit. Jadi sakit, dia tuh belum sembuh, Kak, ini masih diperban. Jadi dia langsung ke aku, naik motor, bela-belain ke aku sambil dia nangis, bersujud-sujud di aku. Dia ngomong minta maaf ya, aku bikin kamu kayak gini. Aku kan muka hancur, Kak, dulu. Innalillahi. Kok bisa? Iya kan aku jatuh dari motor itu, mukanya tuh kena aspal gitu. Jadi hancur gara-gara dia di situ. Tapi dia tetap mau sama aku, tetap sayang sama aku lah. Dari situ aku menilai, oh dia sayang sama aku tuh apa adanya, walaupun aku begini dia. Apa karena dia merasa bersalah kali? Ya mungkin ya, aku nggak tahu. Terus di situ tuh, Kak, akhirnya aku jalan lama-lama sama dia. Aku di ruang tamu, dia cium-ciumin aku. Nah sampai di situ, Kak, saya main di ruang tamu itu, padahal di dalam tuh ada orang tua saya. Nggak ketahuan? Enggak, tapi nggak tahu ya, di belakang orang tua saya nggak tahu. Iya, sampai di situ aku kayak
main di situ di ruang tamu, sampai gila-gilain di ruang tamu tuh sampai orang tua saya nggak tahu. Padahal itu masih pada habis sekolah lah ya. Aku perawannya sama dia Kak, Kenapa nikahnya nggak sama dia? karena dia tuh ketahuan selingkuh sama ceweknya, sama cewek lain gitu loh. Berarti nggak beneran cinta sama kamu tuh, Iya, karena merasa mungkin. bersalah doang. Iya, jadinya kan aku gini Kak, aku kan berarti lulus dari SMK itu Mm-mm. aku kerja di Karawang, Mm-mm. dia di Tangerang, jadi kita kan jauh-jauhan. Mm-mm. Setelah itu jatuh itu loh, Mm-mm. kita kerjanya jauh-jauhan. Mm-mm. Nah di selang itu aku kan nggak ngomong sama dia mau ke kosan dia. Mm-mm. Nah di situ aku ketahuan ngepergokin pacar aku itu lagi sama cewek tuh, Lagi begituan, lagi begituan tuh. sakit dong kamu. Sakit, dia minta maaf, aku maafin, Mm-mm. tapi habis aku maafin Mm-mm. aku tinggal nikah sama orang yang Sengaja. baru sengaja orang yang baru aku kenal 2 minggu, Mm-mm. aku langsung tunangan 1 minggu, Mm-mm. 1 minggunya langsung nikah tuh di situ. Jadi kayak waktu itu tuh singkat banget sampai dia nangis, sampai dia bunuh diri loh. Maksudnya? Iya, dia sampai minum obat tuh, Disclaimer ya, ini jangan ditiru ya guys. sampai nangis dia tuh kayak aku tuh nggak ada artinya hidup tanpa kamu gitu, kata dia gitu. Tapi kamu udah balas dendam sama dia? Ya Atau kamu nyesel? dibilang saya, karena memang kan dia kan yang nyakitin saya duluan, Mm-mm. bukannya saya yang nyakitin dia. Jadi kayak dendam aku tuh Terbalas. terbalaskan loh. Lu bisa ngerasain apa yang gue rasain, Gitu. kayak gitu. Jadi kayak dia tuh berasanya tuh kayak kayak aku bersalah banget loh sama lu. Sampai sekarang Kak, sampai sekarang dia ngubungin saya kayak aku mau balikan sama lu. Kan dia kan ceritanya dia nikah sama yang dia kemarin selingkuh sama dia. Mm-mm. Tapi istrinya kerja di TKW Arab Saudi, dia nggak balik. Oh. Jadi ninggalin anak-anaknya sama dia. Oh gitu. Iya, jadi dia ngajakin balikan sama aku. Kamunya nggak Udah mau? nyaman, aku nggak mau lah sama dia. Karena dia kan memang udah nyakitin saya duluan, bukan saya yang nyakitin gitu loh. Terus tapi ya apa ya, kayak dia tuh sayang lebih dari apapun ya. Kadang aku nggak minta dia suka transferin uang ke saya, Berarti kamu ada 3 cabang dong ya? tapi kan dia kalau inget doang. Dari si Koko, ya kan? Makanya saya males Dari kerja. mantan, dari si mantan pacar. Aduh lengkap. Ini udah cukup banget ceritanya, udah bisa diambil pelajaran dari kisah 3 ini. Kalau kesimpulan secara keseluruhan, apa yang bisa kamu sampaikan pelajaran dari 3 kisah kamu ini? Pokoknya jangan sampai kayak saya ya Kak, semuanya kisah saya tuh nggak baik kayak gitu. Mau kalau bisa ya jadi cewek tuh ya bisa ada harga dirinya lah. Kayak saya tuh disebut udah nggak ada harga dirinya, tapi saya kayak gini juga ada alasan gitu. Memang saya butuh gitu. Iya. Kalau Jangan kamu bisa ditiru memilih lah. pun pengennya jangan Pengen jadi yang kayak terhormat gitu, gitu jangan ya. jadi wanita yang terhormat, jangan kayak saya pelakor. Jangan jadi pelakor, jangan. Kalau kita disakitin pun kita sakit. Sebenarnya saya juga mikir kayak gitu Kak, cuman udah terlanjur kita masuk udah terjun jurang gitu loh. Jadi mau gimana, udah enak lu ini gitu. Basah sekalian ya. Iya. Oke, ya itu dia tuh guys, jangan ditiru, jangan dicontoh ya, cukup jadi pelajaran aja. Terima kasih ceritanya sayang.